hanya memikirkan bangsa dan negara ini. Jokowi memikirkan masa transisi bisa berjalan dengan baik. Ini kalau dibandingkan pemimpin sebelumnya jauh. Dan hanya di era Jokowi inilah terjadi transisi tongkat estafet kepemimpinan Presiden Republik Indonesia berjalan dengan baik, mulus, dan begitu serah terima langsung tancap gas. Iya. Jadi kalau YouTuber yang ngomongnya gaspol terus itu gaspol apanya? Ada kan? Gaspol. Gaspol apanya? Oh, maksudnya gaspol. Kita gabung sama Amin Rais dan Habib Rizik. Kita serang Jokowi terus-menerus. Maksudnya itu gaspol. Jokowi hari ini fokus mempersiapkan masa transisi jelang tanggal 20 Oktober. Dan transisi kepemimpinan yang seperti ini hanya terjadi di era Jokowi sepanjang sejarah Indonesia. Dari mulai zaman sebelum Ricky Blik. Orde lama ke orde baru. Orde baru ke reformasi. Report nasi yang ada juga. Baru terjadi kali ini antara Presiden Jokowi ke Presiden terpilih Prabowo Subianto besok tanggal 20 Oktober. Coba kita lihat ya, seperti apa persiapannya. Simak videonya. 12 hari lagi transisi kepemimpinan nasional akan terjadi. Tanggal 20 Oktober yang akan datang, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto akan dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia. Yang saya senang, sejak beliau terpilih sebagai Presiden terpilih, persiapan menuju ke pelantikan itu betul-betul secara rencana kerja, program, dan lain-lain, transisinya berjalan dengan baik. Kebayang nggak? Kalau ini itu zamannya Megawati ke SBY. Megawati pidato gitu ya. Menyatakan bahwa transisi ke SBY berjalan dengan baik. Kami sudah mempersiapkan semuanya dan mudah-mudahan SBY tinggal take off secara sempurna. Pernah nggak kira-kira ya? Megawati kayak begini dielu-elukan. Apalagi kata Rocky Gerung, Megawati adalah Mona Lisa-nya Indonesia. Iya! Ya Allah, makin banyak orang yang nggak ngena, makin banyak orang yang nggak karu-karuan di Indonesia ini. Ini akibat Jokowi ini. Karena Jokowi melambung tinggi dan tidak pernah mempedulikan siapapun yang menghina, menghujat, mencaci maki, memfitnah. Ya, dia terus jalan dan melambung tinggi. Akhirnya orang pada kelabakan mau diar satu-satu. Enggak, maksudnya pada kejet-kejet satu-satu. Berbagai macam upaya dilakukan untuk menjatuhkan. Yang belakangan nanti kita tunggu tanggal 21 mau diseret ke pengadilan katanya. Jokowi tetap fokus bekerja. Yang dipikirin dia adalah rakyatnya. Yang dipikirin dia adalah negaranya, bangsanya. Karena apa? Kalau mikirin tek belek. Kalau mikirin orang-orang sengklek ya nggak ada artinya. Ngapain buang-buang waktu. Coba kita teruskan. Hampir di setiap rapat paripurna, rapat terbatas apapun topiknya, Pak Prabowo selalu hadir. Kalau sebelumnya hanya untuk urusan pertahanan, tapi setelah menjadi presiden terpilih, di semua rapat terbatas, rapat paripurna selalu hadir sehingga rencana-rencana untuk program unggulan yang akan dilaksanakan oleh Presiden Prabowo itu betul-betul disiapkan dengan baik, dengan
menteri-menteri yang sekarang. Sebagai contoh, untuk RAPBN 2025, saya nggak tahu berapa kali pertemuan Pak Prabowo dengan Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani. Hampir setiap minggu, hampir setiap hari bertemu untuk mempersiapkan itu. Artinya apa? Seperti tadi yang disampaikan Pak Enggar, transisi kepemimpinan ini akan berjalan dengan lancar, insya Allah mulus, sehingga setelah dilantik, Presiden dan seluruh kabinet langsung bisa bekerja dengan cepat melaksanakan program-program yang ada, tanpa ada jeda. Ya. PDIP mana PDIP? Orang-orang PDIP yang selalu bilang Jokowi sudah tidak lagi harmonis hubungannya dengan Prabowo. Siapa? Yang bilang Prabowo lebih akrab sekarang dengan Puan, membuat Jokowi panas dingin. Siapa yang bilang? Prabowo direncanakan fix bertemu dengan Megawati. Jokowi makin bingung. Apa lagi? Siapa yang bikin isu-isu? Tidak akur, tidak harmonis, tidak rukun. Siapa? Amin Rais, Refli Harun. Siapa lagi? Faisal Assegaf. Siapa lagi? Orang-orang ini yang bilang. Yang mengisukan, menjilat Prabowo luar biasa. Nanti setelah tanggal 20, setelah habis masa jabatan Jokowi, tanggal 21-nya diseret ke pengadilan. Jeblosin ke penjara. Delmu bodong. Lo kok kayak goreng ikan asin aja lu pikir. Nanti tanggal 21 Oktober kita kerahkan massa, kita jebol KPK supaya nyeret Jokowi dan keluarganya. Loh, kok enak? Siapa yang manas-manasin? PDIP dan Gerindra baik-baik saja. Mulyono kepanasan. Jokowi OTW jadi gelandangan politik. Ini apa-apaan? Ya Allah. Ada lagi yang judulnya lebih bombastis. Telah terjadi badai besar. Jokowi dicuekin Prabowo. Itu tadi yang saya baca adalah video para buser PDIP. Ujung-ujungnya mau 3 menteri. Nggak malu lu. Kan gua bilang kalian tuh sebenarnya oportunis semua. Oportunis. Karena nggak dapat kesempatan, begitu ada kesempatan, begitu ada peluang. Kalian diem semua. Mak. Lucu-lucu kadang-kadang. Oke. Nggak apa-apa. Bagus. Jadi Prabowo Subianto begitu resmi terpilih menjadi presiden kemarin oleh Jokowi, setiap kali ada rapat koordinasi terbatas dengan menteri apapun, Prabowo Subianto selalu diajak. Yang biasanya menteri-menteri terkait saja yang diajak rapat. Kalau kebetulan sama ada Prabowo, ya yang berhubungannya dengan Menhan, itu baru diajak. Tapi semenjak jadi, inilah kelogohan Jokowi, inilah pemikiran cerdasnya Jokowi untuk mempersiapkan peralihan kepemimpinan ini. Setiap kali rapat menteri, apapun itu rapatnya, Prabowo Subianto selalu diajak. Ayo, Amin Rais mau ngomong apa? Mau bilang apa lagi Amin Rais? Mau bilang nanti setelah Jokowi, Prabowo yang akan menjebloskan ke penjara, begitu. Udah biarin, namanya juga orang sengklek, udah biarin aja deh. Oke, kita lanjut. 2014 butuh waktu 1 sampai 1,5 tahun untuk mengkonsolidasi. Artinya 1 sampai 1,5 tahun waktu kita hilang. Karena itu saya sangat senang sekali proses transisi kepemerintahan ini kita harapkan
yang tinggal 12 hari berjalan dengan baik dan berjalan dengan mulus. Karena transisi ke pemerintahan yang berjalan dengan baik dan mulus itu penting untuk menjaga optimisme kita semuanya, untuk menjaga stabilitas, baik itu politik maupun ekonomi. Tapi meskipun sekarang ini kalau cerita mengenai optimisme itu nggak ada yang tepuk tangan. Tapi kalau yang disampaikan itu mengenai pesimisme, tepuk tangannya banyak banget. Panggung kita memang masih seperti itu. Begitu kita berbicara optimisme, nggak ada yang tepuk tangan. Tetapi kalau kita menyampaikan pesimisme, negativisme, tepuk tangannya kencang banget. Dan baru laku sekarang ini. Betul sekali Pak Jokowi, itu faktanya seperti itu. Untuk kita tak menjadi tahu semuanya ya, jika transisi itu seperti yang sudah-sudah, Soekarno ke Soeharto, Soeharto ke Habibie, kemudian ke Gus Dur ke Megawati, yang lebih parah lagi Megawati ke SBY, itu butuh waktu 1 sampai 1,5 tahun. Hanya untuk mengurusi transisi yang ditinggal begitu saja tidak dilakukan serah terima dengan baik. Itu tuh. Dan itu dirasakan betul oleh Presiden Jokowi pada transisi dari SBY ke Jokowi. Butuh waktu 1 sampai 1,5 tahun untuk beresin semuanya. Artinya itu belum kerja, baru beres-beres doang. Ya, waktu kebuang 1 sampai 1,5 tahun. Padahal masa kerjanya cuma 5 tahun untuk kepilih lagi. Artinya apa? Praktis hanya sisa 3,5 tahun untuk membangun negara ini. Bisa apa sekarang kalau kayak gini Indonesia terus-terusan? Ini politisinya kita ini yang bangor. Ini nih, politisi kita ini nih yang mikirin dirinya sendiri, kelompoknya, dan partainya. Bohong kalau dia bilang mikirin rakyat. Bohong besar. Ini nggak pernah bisa maju-maju. Lari di tempat nanti ngulang lagi, lari di tempat ngulang lagi. Baru kali ini terjadi. Baru kali ini 10 tahun kita bisa jauh lebih maju, kemudian serah terimanya bagus, Presiden pengganti Prabowo Subianto tinggal meneruskan dan take off dengan cepat. Itu tuh. Nggak usah lagi perlu itu, langsung kerja dan langsung meneruskan. Luar biasa kan? Luar biasa. Amin. Ya amin mau dipikirin. Amin mah profesor politik memang, ilmu politik, tapi kan ininya, aduh, udah susah mikirin dia mah. Macam Refli Harun, Din Samsudin, Faisal Assegaf, Said Didu, Rocky Gerung. Itu kan orang-orang yang, aduh, nggak nyampe otaknya ke sini, itu nggak nyampe. Ini negara dibentur-benturkan terus, negara diacak-acak terus. Pemerintah mau bekerja baik juga direcokin terus. Dan terus-menerus pergantian pemimpin nanti begitu lagi. Susah. Susah kalau masih ada orang-orang yang seperti itu. Kalian pikir membantu rakyat? Enggak. Kalian pikir menyuarakan untuk rakyat? Enggak. Macam Kuncoro begitu, ngomongnya dengan kasih sayang. Kasih sayang delmu bodong. Kami menegur Jokowi dengan rasa penuh kasih sayang. Delmu bodong. Oh, ujung-ujungnya kalian kalah kok. Pilpres kok. Alah, ngemeng lu pada. Nih, macam Bivitri, macam Zainal Muchtar Arifin, macam Ferry Amsari. Kita bisa berharap apa untuk negara bisa lebih baik? Kita bisa berharap apa kepada mereka untuk negara bisa maju? Nggak bisa. Nggak bisa. Dan hidup mereka itu selalu begitu terus. Dalam situasi yang negatif. Dalam situasi yang pesimis. Nggak bisa. Nih, orang negatif itu pasti pesimis. Orang positif pasti optimis. Itu yang terus-terusan didengung-dengungkan oleh Presiden Joko Widodo. Karena beliau mengalami. Makanya, karena seperti ini kondisi kita Indonesia, ketika orang berpidato atau orasi dengan lantang, bicara semua negatif, bicara semua pesimisme, rame-rame ditepuk tanganin, disorak-sorakin, mendapat aplaus yang luar biasa. Contoh, ketika demo Din Samsudin, menghujat terus kan ditepuk tanganin. Contoh, Rizik Syihab, menghujat terus kan tepuk tanganin semua. Rocky Gerung, menghujat terus, tepuk tanganin mahasiswa lagi. Orang-orang intelektual. Faisal Assegaf, Refli Harun, kan tepuk tangan semuanya. Itu fenomena kita.
Ya, jadi kita ada dua kutub, positif sama negatif. Ini nggak bisa berubah sampai mati. Jangan bisa berharap bisa berubah. Atau bisa berubah kalau mereka mendapatkan jabatan, kalau mereka mendapatkan kesempatan, kalau mereka mendapatkan uang, itu bisa berubah. Kalau nggak akan. Itu. Nah, sementara orang-orang yang berada di kutub positif ini kan semuanya tidak pernah mendapat fasilitas, selamanya nggak selalu mendapatkan uang, selamanya nggak selalu mendapatkan posisi, jabatan, dan kesempatan. Karena apa? Ya memang udah positif otaknya. Ini apa? Ini negatif terus. Baru positif kalau dikasih jabatan. Saya Didu, kamu jadi wamen lagi mau nggak? Nah, tuh. Refli Harun, udahlah daripada ribet-ribet. Kamu jadi komut BUMN lagi ya. Tapi yang benar, nanti dipecat lagi kalau nggak bisa. Baru tuh bener tuh. Semuanya, hampir semuanya kayak begitu. Termasuk ikrar bakti, kan belakangan ikrar bakti juga ikut-ikutan tuh. Sama. Mahfud MD, sama. Kan kita udah tahu Mahfud MD. Ketika berada di lingkaran kekuasaan kan nggak pernah seperti ini. Begitu di luar kekuasaan dan kalah, terus-terusan menyerang Jokowi. Terus-terusan menyerang pemerintah. Bicara penegakan hukum, loh dia bekas menteri hukumnya kok aneh sih. Oke ya, dengan kondisi yang seperti ini, kita sendiri yang kita bisa kasih tahu keluarga terdekat, jangan gampang dan mudah termakan hoax yang beredar dan seliweran di media sosial. Lebih luas lagi, teman dekat kita yang kita bisa kasih tahu, lebih luas lagi lingkungan kita, jangan sampai termakan hoax di media sosial. Hampir kebanyakan yang berseliweran di media sosial itu adalah hoax. Hati-hati. Karena kita cinta negeri dan kita tidak mau ribut terus-menerus. Kapan Indonesia akan membangun kalau ribut terus-menerus? Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.